Puji Tuhan, selamat petang menjelang malam. Di hari Rabu ini kita patut bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan memberi kesempatan kepada kita pada hari ini kembali boleh mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena Tuhan begitu baik dalam kehidupan kami sehingga kami boleh kembali menikmati berkat kasih karunia Allah yang ajaib dan luar biasa dalam kehidupan kami. Sehingga hari ini juga kami boleh kembali akan mendengarkan firman-Mu. Sebelum kami mendengarkan firman-Mu, Bapa, urapi kami semua, urapi hamba-Mu. Supaya firman itu tidak akan pergi dengan sia-sia, tapi membawa berkat bagi kami semua yang ada. Terima kasih Bapa, kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus. Di Rabu, tepatnya di tanggal 1 Desember 2021. Berarti kita sudah ada di penghujung di tahun 2021. Di bulan Desember. Kita percaya bahwa apa yang kita rasakan, alami sepanjang waktu-waktu dan tahun-tahun yang kita sudah lewati, dan kita ada sampai pada waktu-waktu ini semua karena berkat-berkat yang Tuhan benar-benar janjikan bagi kita semua. Oleh sebab itu patutlah kita bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan itu sangat baik bagi kita. Tuhan itu luar biasa bagi kita. Dan saudara-saudara yang kasih di dalam Tuhan, para pendengar firman Tuhan ini, di bulan Desember ini pun kita akan memasuki pada waktu dan hari-hari yang sering kita lakukan di setiap bulan Desember, yaitu memperingati hari kelahiran Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara, ketika kita ada di acara-acara merayakan hari kelahiran Kristus, kita tahu bersama bahwa begitu banyak firman Tuhan yang akan kita dengar menjelaskan tentang berita Natal. Berita Natal yang kita tahu bersama ditekankan bahwa berita kesukaan. Berita yang luar biasa. Berita yang memberikan damai bagi kita, orang-orang yang percaya akan Tuhan Yesus. Saudara-saudara, berita Natal ini adalah berita yang benar-benar memberikan harapan kepada kita sebagai orang-orang yang percaya akan kelahiran Kristus ke dalam dunia ini. Berita Natal datang di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kegelapan dosa, penuh dengan masalah. Untuk apa berita Natal datang? Untuk menyelesaikan semua persoalan manusia, termasuk persoalan hubungan antara manusia dengan Allah, yang tadinya putus karena dosa, tapi lewat kelahiran Kristus ke dalam dunia ini, maka kita diperdamaikan dengan Bapa kita di surga. Ada ayat-ayat firman Tuhan yang saya akan baca dalam Lukas pasal 2
ayatnya yang ke-8 sampai ayat yang ke-11. Dikatakan di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." Tidak pernah terjadi mungkin pada waktu itu para gembala peternak kedatangan dengan sebuah cahaya, sinar di tengah-tengah kegelapan, cahaya besar. Tetapi pada waktu itu ketika mereka sedang ada di tengah-tengah padang dan sedang beristirahat karena lelah mengembalakan kawanan ternak mereka, tiba-tiba seorang malaikat datang menjumpai para gembala-gembala itu dan menyampaikan berita yang mereka juga kemungkinan gembala-gembala ini tidak mengerti, tidak tahu berita apa itu. Tapi di situ kita lihat para malaikat yang datang kepada para gembala itu menjelaskan bahwa berita ini adalah berita yang sangat-sangat luar biasa. Kalau kita kembali baca, tiba-tiba berdiri seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa." Berita yang disampaikan oleh malaikat kepada para gembala-gembala ini berita kesukaan. Kesukaan besar dikatakan. Dan bukan kesukaan untuk para gembala saja, tapi untuk seluruh bangsa. Di tengah malam yang gelap, mendengar berita itu, saya percaya mungkin para gembala-gembala belum langsung mengerti apa berita Natal itu. Bahkan mereka dikatakan mereka sedang merasa takut ketika kehadiran cahaya terang itu. Namun malaikat katakan, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan," artinya malaikat menyampaikan berita kepadamu kesukaan besar. Berita kesukaan besar ini benar-benar ada, saudara. Dan berita kesukaan besar ini sampai hari ini masih tetap diberitakan kepada kita. Dan dikatakan hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, juru selamat. Kristus, juru selamat. Tuhan di kota Daud. Nah, inilah berita yang disampaikan oleh malaikat kepada gembala-gembala. Bahwa hari itu telah lahir Kristus, juru selamat, dan Tuhan persisnya ada di kota Daud. Saudara-saudara yang kasih di dalam Tuhan,
Kalau kita melihat dari berita ini, dikatakan untuk seluruh bangsa. Indonesia atau kita yang ada di tengah-tengah bangsa ini pun sudah mendengar berita ini. Bahkan sepanjang umur kita, setelah kita mengerti, dewasa, dan kita sudah percaya akan Kristus, kita sudah mendengar bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan adalah Gembala yang hadir di tengah-tengah kita, yang memberikan suatu kebahagiaan, jaminan sukacita, jaminan kesukaan besar, jaminan keselamatan, karena dikatakan Dia adalah Juru Selamat yang datang ke dalam dunia ini. Saudara-saudara yang kasih di dalam Tuhan, berita yang dibawakan oleh malaikat tidak sama seperti berita-berita hari ini. Berita hari ini penuh dengan berita yang tidak jelas. Terkadang berubah-berubah. Terkadang membohongi kita. Terkadang menyesatkan kita. Dunia memberikan berita kepada kita bukan berita yang sesungguhnya. Tapi firman Tuhan datang kepada kita hari ini memberikan kabar berita kepada kita supaya kita harus percaya kepada kekuatan Tuhan yang lahir untuk kita, untuk seluruh dunia. Dan ingat, kehadiran Kristus ke dalam dunia ini menyelamatkan kita. Menyelamatkan dari banyak persoalan, pergumulan hidup kita. Sebab itu, seperti kata malaikat, jangan takut. Hari ini, Yesus ada beserta kita. Yesus ada di dalam hati kita. Yesus akan selalu menyertai kita. Karena Dia adalah Juru Selamat. Ya, namanya Juru Selamat. Artinya Dia satu-satunya yang sanggup dan mampu memberikan pertolongan kepada kita. Bukan hanya selagi kita hidup di dunia ini, tapi Juru Selamat sampai kita berjumpa dengan Dia dalam kekekalan surga abadi. Saudara-saudara yang kasih di dalam Tuhan, kita tahu bersama dunia sekarang ini sedang dilanda dengan begitu banyak masalah. Sehingga banyak orang merasa takut, merasa gelisah, merasa bimbang, tidak tahu mau berbuat apa. Karena apa yang melanda dunia ini bukan mau membebaskan manusia daripada penderitaan, tapi menambah penderitaan manusia. Tapi saya mau katakan, kepada siapa kita harus lari dan minta tolong? Sebagai hamba Allah, saya mau katakan, larilah, carilah Juru Selamatmu, yaitu Yesus yang lahir di kota Daud. Supaya kebingungan, ketakutan yang muncul dalam kehidupan kita, Tuhan akan memberikan jalan keluar. Akhirnya apa, saudara? Ketika manusia tenggelam dalam tekanan, masalah, dalam pribadinya, dalam keluarganya, hati-hati keluarga, kita jaga.
Kita pelihara keluarga kita. Tidak ada lagi sukacita. Kenapa? Karena kita dalam tekanan. Mari sebagai umat yang percaya akan Tuhan, berpegang teguhlah kepada firman Tuhan. Karena firman Tuhan sudah datang ke dalam dunia ini. Firman telah menjadi manusia sebagai penjamin seluruh kehidupan kita. Sebagai penjamin seluruh apa yang kita doakan, harapkan terjadi dalam kehidupan kita. Tentu kita tidak mengharapkan buruk terjadi dalam kehidupan kita. Dan saya percaya tidak ada seorang pun yang menginginkan keburukan terjadi dalam kehidupan manusia itu. Tapi sebagai orang percaya, Yesus datang lahir ke dunia untuk kita. Dan firman Tuhan berkata, jangan takut, Tuhan serta dengan kita. Para gembala-gembala akhirnya bersukacita. Mereka pergi ke Bethlehem mencari sang juru selamat itu. Dan mereka menjumpai dalam sejarah, kalau kita baca selanjutnya, mereka menjumpai seorang bayi di atas palungan, dibungkus dengan kain lampin, dan mereka bersukacita. Hal yang sama harus terjadi dalam kehidupan kita di Natal ini. Mari datang berjumpa dengan Tuhan dalam ibadah. Mari datang berjumpa dengan Tuhan dalam doa, pujian kita kepada Tuhan. Kalau saudara malas berjumpa dengan Tuhan, Tuhan pun akan malas melihat dan memperhatikan keadaan kita. Kalau kita memiliki hubungan baik dengan Tuhan, maka kita akan melihat di mana karya Tuhan itu akan selalu bekerja. Khususnya di hari Natal ini, milikilah kasih dari Tuhan. Milikilah damai dari Tuhan. Milikilah sukacita dari Tuhan. Supaya engkau akan bahagia, kata firman Tuhan. Engkau dan seisi rumah akan bahagia kalau engkau cari Tuhan, dekat dengan Tuhan. Ayat yang terakhir saya akan baca dalam kitab Yesaya pasal 41 ayat 10. Dikatakan, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Yesus hadir ke dunia ini memberikan jaminan kemenangan kepada kita. Sambutlah Natal itu dengan kemenangan. Sambutlah Natal itu dengan bergandeng tangan bersama membawa orang lain kepada Tuhan yang belum mengenal akan Tuhan. Doakan mereka. Serukan kepada Tuhan biar banyak jiwa-jiwa menyambut kelahiran Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita doakan, ini adalah sudah menjadi bagian kita. Tugas-tugas kita memenangkan banyak jiwa-jiwa untuk Tuhan. Supaya benar-benar sukacita Natal itu terus berkumandang dalam diri kita. Dalam hidup kita, pribadi kita, rumah tangga kita, dan seterusnya. Tuhan menyertai kita hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur buat firman Tuhan yang kami sudah dengar. Biar firman ini memberikan kekuatan bagi kami. Lewat kelahiran-Mu ke dalam dunia ini, kami akan dibebaskan.
kami akan dikuatkan, kami akan disegarkan, kami akan dipelihara oleh Tuhan, diberikan arahan, diberikan hikmat, diberikan Roh Kudus yang membangun hidup kami lebih dekat lagi dengan Tuhan. Kami bersyukur Engkau sudah menjadi juru selamat bagi kami, menyelamatkan kami dari api neraka, dosa-dosa dan kesalahan kami. Ampunilah kami jika begitu banyak kesalahan dan menyakiti hati Tuhan. Biar kami menjadi orang-orang yang bebas, merdeka karena penebusan dan pertolongan-Mu ya Tuhan. Terima kasih, berkati seluruh sidang jemaat-Mu dalam segala pergumulan masalah hidup mereka. Yang sakit dalam nama Yesus Tuhan, sembuhkan Tuhan. Jamah dengan kekuatan-Mu, dengan bilur-bilur-Mu ya Tuhan, supaya mereka sembuh dan mereka memuliakan Tuhan. Berkati dalam usaha pekerjaan, bisnis, dalam masalah-masalah usaha. Tuhan tolong campur tangan, berikan penyelesaian dengan baik ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Hamba juga berdoa buat jemaat-jemaat-Mu yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan-pelayanan, dalam keuangan, waktu yang mereka sudah berikan kepada Tuhan. Kembalikan berlipat kali ganda ya Tuhan. Karena di sanalah mereka akan melihat bahwa Tuhan berkarya terus dalam setiap kehidupan orang yang mementaati melakukan firman Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami yakin, kami percaya Tuhan serta dengan kami hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Selamat menyambut bulan Natal di bulan Desember. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.